Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ayo ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Ayo perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada gambar di bawah ini. Jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah, rumput tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi juga belalang. Belalang juga bisa dimakan oleh katak atau ayam. Ayo kita simak tabel perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut. Rantai makanan mempunyai jumlah produsen 1, sedangkan jaring-jaring makanan jumlah produsennya lebih dari 1. Rantai makanan jumlah konsumen setiap tingkat adalah 1, sedangkan jumlah konsumen setiap tingkat pada jaring-jaring makanan lebih dari 1. Jumlah rantai makanan pada rantai makanan adalah 1, sedangkan jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan lebih dari 1. Aliran energi dalam rantai makanan simple atau satu alur, sedangkan aliran energi untuk jaring-jaring makanan kompleks. Ayo perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan berikut ini. Jaring-jaring makanan ini tersusun atas 14 rantai makanan yang saling berhubungan. Ada 2 produsen, yaitu pohon dan rumput. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, yaitu kelinci, belalang, tikus, dan ayam. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, yaitu singa, serigala, elang, dan ayam. Ada 3 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3, yaitu singa, serigala, dan elang. Selanjutnya, ada 1 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 4, yaitu singa. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, ayo perhatikan diagram rantai makanan pada ekosistem ladang berikut ini. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut pasti akan terganggu.
Akibat dari menurunnya populasi ular, populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang pun akan menurun juga karena akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Contoh lainnya, jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya, populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular. Karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memangsa tikus akan memangsa hewan lain. Misalnya, anak ayam yang dipelihara manusia. Faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Berikut faktor-faktor yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Umumnya berupa bencana alam. Misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Faktor kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya, penebangan pohon, pembakaran hutan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan, perusakan terumbu karang, serta perburuan liar. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya saja serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu.